Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar pada pembelajaran IPA kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Sebelum belajar, mulailah dengan membaca doa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu membuat skema siklus hidup hewan yang ada di sekitarnya dengan benar. Dan yang kedua, melalui mengamati daur hidup kupu-kupu dan belalang, siswa mampu mengambil kesimpulan tentang daur hidup hewan yang berbeda dengan tepat. Pembahasan materi. 1. Pertumbuhan dan perkembangan hewan peliharaan. 2. Metamorfosis atau daur hidup. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik hewan ataupun manusia. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap hidupnya, dan ada pula yang tidak mengalami perubahan bentuk. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan peliharaan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu kucing. Mulai dari anak kucing, lalu tumbuh menjadi kucing muda, lalu tumbuh kembali menjadi kucing dewasa, dan melahirkan lagi anak kucing, tumbuh lagi, dan seterusnya. Lanjutkan, yang kedua yaitu ayam. Mulai dari telur ayam yang menetas, lalu tumbuh menjadi anak ayam, lalu tumbuh lagi menjadi ayam muda, dan yang terakhir kembali menjadi ayam dewasa, lalu bertelur, menetas lagi, anak ayam lagi, dan seterusnya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya disebut metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklusnya berarti tidak metamorfosis. Silakan dilihat yang di garis hurufnya atau kalimatnya di garis warna ya. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, maka disebut metamorfosis sempurna. Dan ada juga yang tidak, disebut metamorfosis tidak sempurna. Intinya adalah, kalau metamorfosis sempurna itu, si hewan tersebut mengalami perubahan dari setiap hidupnya. Terus berubah bentuk, beda dari yang awal. Sedangkan yang metamorfosis tidak sempurna, meskipun dia berubah bentuk, tapi tidak signifikan. Artinya, tidak semuanya berubah, tapi mirip. Dari awal sampai akhir, itu metamorfosis tidak sempurna. Lanjutkan. Siklus atau daur hidup kupu-kupu. Ini ada alurnya ya, kita lihat. Yang pertama, kupu-kupu bertelur. Bertelur ya, ini bertelur. Lalu telur tersebut, nah ini telurnya, telur kupu-kupu, lalu menetas menjadi ulat atau larva. Setelah ulat, dia tumbuh lagi menjadi kepompong yang menempel di dahan atau di daun-daunnya. Setelah menjadi kepompong, setelah beberapa minggu, maka kepompong tersebut akan berubah menjadi kupu-kupu. Lalu dia bertelur lagi, telurnya menetas menjadi ulat, pompong lagi, dan seterusnya. Itulah
siklus atau daur hidup kupu-kupu. Dan siklus daur hidup kupu-kupu ini karena mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, setiap tahapannya, maka dia termasuk metamorfosis sempurna. Lihat di sini telurnya, ini ulat nih, tidak punya sayap, kakinya kecil-kecil banyak, tapi dia berubah pompong, lalu dia berubah jadi kupu-kupu. Ada sayapnya, ada kakinya. Ini sangat berbeda dari awal, berbeda bentuk tubuhnya. Maka dinamakan metamorfosis sempurna. Oke, kita lanjutkan. Siklus daur hidup belalang. Dimulai dari 1, belalang dewasa siap bertelur. Nah, itu sedang mengeluarkan telur, bukan kotoran ya, itu bertelur. Nah, setelah bertelur siap, lalu telurnya sudah ada nih, telur belalang berkumpul. Setelah beberapa lama, maka telur itu menetas menjadi nimpa tak bersayap. Nimpa itu adalah belalang, sama aja ya, nimpa tak bersayap. Setelah menjadi nimpa tak bersayap, dia tumbuh lagi menjadi belalang atau nimpa dewasa. Nah, di nimpa dewasa inilah belalang tersebut punya sayap. Setelah itu dia menjadi siap bertelur lagi, telur lagi, dan seterusnya. Itulah siklus atau daur hidup belalang. Dia terus berputar. Siklus itu berputar ya, dari awal sampai akhir, kembali ke awal terus dan terus. Daur hidup belalang ini karena tidak sepenuhnya mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, sehingga termasuk metamorfosis tidak sempurna. Bisa kalian lihat di sini, telur dia menetas menjadi nimpa tak bersayap. Ini bentuknya hampir sama. Ini kepalanya, kakinya juga sama, cuman di sini nggak punya sayap. Nah, di sini di nimpa dewasa sudah ada sayapnya, tetapi keseluruhan bentuknya ini tetap sama dengan nimpa tak bersayap, dan sampai dia bertelur juga, nih belalang dewasa ini sama bentuknya, tidak berbeda. Maka dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Lanjutkan. Oke, terima kasih sudah menonton dan belajar. Salam sehat, salam sukses. Semoga apa yang kita harapkan pada pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.